Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara yang saya kasihi, selamat berjumpa kembali dengan Bapak dari Gerai Tak Bernama. Khutbah Bapak di malam ini adalah tentang Wahyu pasal 5 ayat 12, yaitu nubuatan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakidian di Wahyu 2 maksudnya adalah Kakidian di Wahyu 2 maksudnya adalah para nabi, yaitu yang dijelaskan oleh Wahyu pasal 11 ayat 4 dan Wahyu pasal 10 ayat 10. Wahyu pasal 11 ayat 10. 7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi yang disebutkan di Wahyu 5 ayat 6 adalah roh yang diberikan kepada para nabi di Wahyu pasal 22 ayat 6. 7 tanduk adalah 7 nabi, yaitu Lukas 1 ayat 69. 7 mata adalah 7 saksi, itu Wahyu 11 ayat 3. 7 para nabi adalah 1. Nabi Adam. Nabi Adam inilah yang menerima kuasa yang disebutkan di Wahyu pasal 5 ayat 12, dan dalilnya adalah Kejadian 1 ayat 26. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim, yaitu yang menerima kekayaan, disebutkan di Wahyu pasal 5 ayat 12. Dalilnya adalah Kejadian pasal 16 sampai pasal 17. Yang ketiga adalah Nabi Ismail yang disebutkan di Wahyu 5 ayat 12 adalah yang menerima hikmat. Disebut menerima hikmat, dalilnya adalah di Kejadian pasal 16 sampai pasal 17. Yang keempat adalah Nabi Musa yang menerima kekuatan di Wahyu 5 ayat 12 dan di Keluaran 1 sampai 12. Yang kelima adalah Yohanes Pembaptis yang menerima hormat di Wahyu pasal 5 ayat 12. Dalilnya adalah di Lukas 1 perikop. Yang keenam adalah Yesus, yaitu yang menerima kemuliaan di Wahyu 5 ayat 12
Dan dalilnya di Yohanes pasal 17, 1 parikop. Yang ketujuh adalah Nabi Muhammad SAW. Disebutkan di Wahyu pasal 5 ayat 12, yaitu yang terpuji. Nah, yang terpuji adalah namanya Ahmad. Nama Nabi Muhammad adalah Ahmad. Yang disebutkan di Wahyu pasal 5 ayat 12, yang artinya, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima satu kekayaan, satu kuasa, yaitu Adam, 2 kekayaan, yaitu Ibrahim, 3 hikmat, yaitu Ismail, dan 4 adalah kekuatan, yaitu Musa, 5 yang menerima hormat, yaitu Yohanes Pembaptis, 6 yang menerima kemuliaan, yaitu Yesus, dan yang 7 yang menerima puji-pujian, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wahyu 5 ayat 12 bisa kita lihat penjelasannya di Wahyu 2, di mana Wahyu 2 ayat 1 yang disebut jemaat Efesus adalah Nabi Adam. Jemaatnya Nabi Adam. Disebutkan memegang 7 bintang dan berjalan antara ke-7 kaki dian. Yang dimaksud dengan 7 bintang dan 7 kaki dian adalah 7 nabi dan rasul. Wahyu pasal 2 ayat 3 sampai ayat 6, Iblis atau Nikolaus mencobai Adam dan Hawa, sehingga Adam dan Hawa melanggar dari perintah Allah. Tetapi pada akhirnya Adam dan Hawa bertaubat dari memakan buah pohon kehidupan. Pasal Wahyu 2 ayat 7, yang menang dalam cobaan akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Wahyu pasal 2 ayat 8 adalah jemaat Smyrna. Jemaat Smyrna adalah jemaat Abraham, bapak segala bangsa, yaitu mahkota kehidupan. Di pasal Wahyu 2 ayat 9 sampai 10 disebutkan Abraham asalnya miskin, tetapi berkat kecantikan istrinya Sarah, raja-raja memberikan kekayaan kepada keduanya, dan akhirnya mereka kaya raya. Di Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 2 ayat 11 disebut jemaat Pergamus. Jemaat Pergamus ini adalah Ismail, anak yang akan dikurbankan di Wahyu 12, yaitu Ismail. Wahyu 12 ini dijelaskan oleh Kejadian 16. Nanti ini akan dibahas tersendiri waktu dalam pasal
yang akan dikurbankan oleh Abraham. Pasal Wahyu 2 ayat 18 adalah jemaat Tiatira. Yang dimaksud dengan jemaat Tiatira adalah jemaat Musa, yang identik dengan penampakan Allah dalam nyala api yang disebut di Wahyu 2 ayat 23. Anak-anak di zaman Musa akan dimatikan dan semuanya mengetahui tentang kekejaman Firaun. Di Wahyu 2 ayat 27, Musa akan memerintah dengan tongkat, yaitu tongkat besi, maksudnya tongkat sebagai mukjizatnya. Wahyu pasal 3 ayat 1, jemaat Sardis adalah jemaat Yohanes Pembaptis yang memiliki roh Allah. Yang di Wahyu 3 ayat 1, Yohanes berjaga-jaga untuk kedatangan Nabi Yesus. Wahyu 3 ayat 7, jemaat Philadelphia. Yang dimaksud jemaat Philadelphia adalah Nabi Yesus. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Nah, di Wahyu 3 ayat 9 disebutkan bahwa seorang rasul adalah jemaat iblis yang mengaku orang Yahudi, padahal pendusta. Nah, ini seorang rasul yang mengaku rasul adalah jelmaan iblis yang mengaku orang Yahudi, padahal pendusta. Itu cocok dengan Paulus. Akan menyuruh mereka datang dan bersungkur di depan kakinya dan mengaku bahwa Allah mengasihi Yesus dan membuat Yesus menjadi Tuhan. Itu disebut di KPR 236. Wahyu 3 ayat 14 adalah jemaat Laodika, yaitu jemaat Nabi Muhammad SAW. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah, yang tidak panas dan tidak dingin, yaitu suam-suam kuku. Tidak panas dan tidak dingin atau suam-suam kuku biasanya disebut sedang-sedang saja. Wahyu 3 pasal 16, Allah akan memberikan firman-Nya dalam mulutnya. Wahyu 3 pasal 17, ciri-ciri jemaat Nabi Muhammad SAW adalah miskin, buta huruf, malang, anak yatim piatu. Nah, ini ciri-cirinya disebutkan di sini di Wahyu 3 pasal 17 bahwa Nabi Muhammad tersebut adalah miskin, buta huruf, malang, anak yatim piatu. Jelas disebutkan di sini. Al-Amin adalah gelar bagi Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang dapat dipercaya. Ahmad adalah nama Nabi Muhammad juga, yang di Yohanes 14 pasal 6, di Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17 disebutkan sebagai sang penolong lain. Dan di Yohanes 15
ayat 26 disebut sang penghibur, yaitu roh kebenaran. Ini di sini disebut sang penolong lain. Ya, sang penolong lain itu ya nabi lain selain Nabi Yesus. Dan sang penghibur yaitu roh kebenaran, disebut roh kebenaran, yaitu maksudnya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an disebut roh kebenaran. Sedangkan disebut Roh Kudus adalah malaikat Jibril. Di Wahyu 6 juga kita bisa lihat ada nubuatan, yaitu di empat binatang yang sebagai saksi. Yang pertama adalah kuda putih. Kuda putih ini adalah penunggangnya adalah Ismail yang memegang panah sebagai seorang pemburu, yang di Wahyu 4 diibaratkan sebagai seperti singa sang pemburu. Yang kedua adalah kuda merah padam. Kuda merah padam penunggangnya adalah Musa, yang di Wahyu 4 disebutkan seperti anak lembu dengan dosa anak lembu emasnya. Yang ketiga adalah kuda hitam. Penunggangnya adalah Yesus, yang di tangannya memegang timbangan sebagai hakim di akhir zaman. Yang di Wahyu 4 disebutkan seperti anak manusia, yang di Bible itu disebut sebanyak 88 kali sebagai anak manusia, dan bukan Tuhan, anak manusia. Yang keempat adalah kuda kuning hijau. Kuda kuning hijau ini penunggangnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di Wahyu 20 ayat 12 pengikutnya memegang daun palem. Daun palem ini sama dengan daun kurma. Palem itu sama dengan kurma, yang daunnya berwarna hijau kuning. Makanya disebut palem, disebut juga kurma, karena daunnya juga sama, itu warnanya adalah hijau kuning. Nah, ada lagi nubuatan lain yang disebutkan bahwa seorang yang menunggang anak keledai dan disambut dengan orang-orang yang membawa daun palem, itu sebenarnya adalah seseorang keturunan dari Ismail, Nabi Ismail, yang di kitab Kejadian Nabi Ismail itu diibaratkan seperti keledai. Yang dimaksud keledai ini adalah berbuah, artinya subur. Bukannya tingkah lakunya liar, bukan, tetapi berbuah atau subur. Nanti ini juga akan kita bahas di video yang selanjutnya, karena terlalu panjang. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.